Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman masih dalam bahasan tentang deep learning. Minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep dari arsitektur di CNN, kemudian variasinya cukup banyak ya, arsitektur CNN. Kemudian mana sih arsitektur yang mempunyai error yang kecil dan akurasi yang cukup tinggi. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat videonya, silakan klik link yang ada di atas. Hari ini kita akan melanjutkan membedah. Kita tahu bahwa arsitektur di CNN itu terdiri dari tumpukan layer. Nah, kita akan membedah layer-layer per layer itu kira-kira kegiatan yang ada di situ tuh ngapain gitu ya. Apa yang terjadi? Nah, hari ini kita akan membahas tentang konvolusi di CNN. Oke. Jadi, ini adalah contoh arsitektur yang secara umum yang ada di CNN. Ada convolution, ada pooling, ada full connected, ada softmax. Nah, kita bahas dulu yang paling awal, yaitu konvolusi. Oke. Nah, konvolusi sendiri itu adalah perkalian dari dua matriks kemudian dijumlahkan memakai operasi dot product. Nah, sebenarnya ini yang perlu ditekankan ya. Jadi perkaliannya itu bukan perkalian metrik yang secara umum ya. Biasanya kan kalau ada dua matriks gitu ya, eh, baris kali kolom. Nah, ini adalah ada sebuah gambar gitu ya. Kemudian gambarnya katakanlah ukurannya 6 kali 6. Kemudian ada sebuah kernel atau filter gitu ya. Nah, dia akan mengkonvolusi inputannya tersebut gitu ya. Nah, ini kan lebih gede gambarnya ya. Dia akan men-scanning secara horizon dan juga vertikal gitu. Tek, 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 ke bawah lagi tek, 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 gitu ya. Tek, tek. Nah, seperti itu. Perkaliannya adalah gitu ya. Dia kernel ini akan menempel ke input ini dan ukurannya pasti sama teman-teman gitu ya, pasti sama gitu ya. Misalnya 6 kali 6 ya 3 kali 3 kernelnya ini ya nempel di pojok dulu dari atas, oke, kemudian ke bawah gini ya. Jadi itu perkaliannya seperti rumus yang ada di kiri bawah ini. Jadi A1 kali B1, A2 kali B2. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita pakai contoh aja supaya teman-teman nggak bingung. Kemudian apa sih konvolusi? Nah, sebenarnya kita sudah melakukan teman-teman di machine learning, kita blurring gambar, menajamkan, men-smoothing, mendeteksi tepi itu termasuk dari konvolusi. Kan kita sudah mengetahui bahwa sebenarnya bedanya machine learning dan deep learning adalah di deep learning semua dilakukan di jaringan gitu ya. Itu aja bedanya. Kemudian layernya lebih dalam. Nah, ini contohnya ya, misalnya ada gambar ditajamkan gitu ya. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari mungkin bidang lain ya di Photoshop, sebenarnya kita juga sudah sering ya melakukan konvolusi ya, tetapi kita baru mengenal istilahnya mungkin sekarang seperti itu. Nah, ini adalah saya kasih gambaran dulu teman-teman ilustrasi apa sih secara garis besar Bu visualisasinya supaya saya nggak bingung gitu ya per layer itu seperti apa. Nah, misalnya ada input suatu gambar gitu ya, kucing. Nah, kemudian ada kernel. Kernel ini akan melintasi gambar kucing ini dari secara horizon dan vertikal gitu ya. Eh, Sampai ke bawah. Nah, itu akan dihasilkan konvolusi seperti yang ada di sebelah kanan ini, teman-teman. Oke. Nah, gambarnya akan seperti itu. Nah, nanti kernel akan kita bahas lebih detail lagi gitu ya. Kernel atau kadang-kadang di referensi nyebutnya filter, teman-teman. Nah, jangan bingung ya. Itu adalah hal yang sama gitu ya. Kadang-kadang ada yang nyebut filter, kernel, tapi saya lebih familiar kernel. Oke, kemudian ini layer di konvolusi. Nah, ini secara garis besar kalau max pooling itu nanti hasilnya seperti ini. Kemudian di layer ketiga akan terjadi konvolusi lagi. Di layer 4 ada max pooling lagi. Layer 5 konvolusi lagi. Kemudian layer 6 ada max pooling lagi, 7 konvolusi lagi. Kemudian sampai max pooling dan mungkin yang lainnya gitu ya. Tetapi secara garis besar, saya tekankan lagi bahwa layar yang ada di CNN gitu, dia akan memfitur extraction dari fitur yang low gitu ya, deteksi tepi misalnya, kemudian sampai ke high gitu ya, middle terus high fitur gitu ya. Jadi mungkin dia ketahuan deteksi tepinya dulu bentuknya seperti ini, kemudian fiturnya gitu ya lebih jelas lagi, gambarnya sampai ke mungkin bagian-bagiannya gitu. Oh, kalau manusia itu dia punya hidung,
dia kalau manusia dia punya telinga misalnya kayak kayak gitu ya. Jadi itu terjadi semua di dalam jaringan. Nah, ini yang tadi kita bahas. Nah, studi kasusnya konvolusi misalnya pakai satu kernel gitu ya. Nah, secara realnya teman-teman, kalau teman-teman belajar banyak arsitektur yang ada di CNN itu kernelnya biasanya untuk mengkonvolusi jumlahnya nggak satu, cukup banyak sekali. Nah, ini kita belajar konsep satu dulu ya. Nanti teman-teman bisa dalamin lagi. Jadi gini, kalau kernel ini adalah 2 kali 2, kemudian inputannya adalah sebelah kiri ini ada berapa itu ya, 5 kali 5. Nah, kernel ini 0123 akan saya tempel tek. Nah, itu sudah diwarnai ya di 0000 gitu ya. Nah, di situ kemudian pindah ke sebelahnya lagi, pindah ke sebelahnya lagi, pindah ke sebelahnya lagi gitu ya. Sampai semuanya kayak istilahnya sudah terscanning gitu ya, secara horizontal dan vertikal. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, hasilnya gitu ya. Kenapa kok 0 ya? Ini adalah 0 kali 0. Kan tadi A1 kali B1, A2 kali B2, berarti 0 kali 0. Kemudian ditambah 0 kali 0 kali 1, kemudian 0 kali 2, 0 kali 3 gitu ya teman-teman. Dan sampai seterusnya. Nah, di sebelah kanan ini gitu ya, sebelah kanan ini lebih jelas lagi. Itu kayak misalnya filter atau kernelnya itu 3 kali 3. Nah, tek di gambarnya gitu ya, di scanning. Nah, itu ada warna merah, kemudian pindah biru gitu ya perpindahannya ya. Nah, perpindahannya adalah satu ketetanggaan. Nah, itu ada istilahnya nanti stride 1. Nah, kita akan bahas di selanjutnya. Ini bicara konsep dulu supaya teman-teman paham proses dari konvolusi. Nah, setelah secara dari kiri gitu ya sampai ke kanan selesai, nanti ke bawah horizontal dan vertikal gitu ya teman-teman. Oke, nggak terlalu sulit ya. Ini contoh dari satu kernel. Nah, biasanya teman-teman itu bingung, Bu, untuk memastikan kira-kira ukuran outputnya itu apa, berapa kali berapa gitu ya. Nah, teman-teman, ada sebuah input, kemudian dilakukan konvolusi, outputnya itu namanya future map. Nah, untuk future map itu ukuran dimensinya berapa? Itu nyarinya bisa pakai rumus ini ya, N out N in plus 2P min K dibagi S di plus 1. Jadi K itu adalah kernel, P adalah padding, apalagi itu Bu, padding gitu. Nah, nanti kita akan bahas, kita bedah satu persatu di video selanjutnya. S adalah stride gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita kembali lagi ke contoh yang tadi gitu ya. Bu, ini gambarnya, ini yang sebelah kanan ya teman-teman, sebelah kanan. Bu, ini gambarnya adalah 5 kali 5. Filternya 3 kali 3. Kok outputnya 3 kali 3? Dari mana? Oke, kita hitung ya. Pakai rumus yang barusan. Nah, N in-nya adalah 5 ditambah 2P. P-nya ini kita nggak pakai padding, belum pakai padding. Jadi 2 kali 0, 0 gitu. Min K. K-nya adalah kernel. Kernel ukurannya adalah 3 kali 3. Berarti 5, inputannya kan 5 kali 5. 5 dikurangin 3 dibagi S, stride-nya 1 gitu ya. Kita contoh stride-nya 1. 5 kurangi 3 itu hasilnya adalah 2 plus 1. Jadi 3 hasilnya. Maka dari itu kenapa dia outputnya di sini 3 kali 3 gitu ya. Bisa pakai rumus ini ya teman-teman. Oke, kemudian next. Nah, ini adalah variasi perhitungan konvolusi gitu ya. Jadi dia akan men-scanning gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi perkaliannya ini ada contoh ya teman-teman. Jadi 7 kali 1, 4 kali 1, 3 kali 1, kemudian 2 kali 0, 5 kali 0. Jadi benar-benar bukan perkalian matriks. Kalau matriks kan eh, baris kali kolom, tidak. Nah, rumusnya beda ya. Cuman ini perkalian. Oke, setelah ketemu teman-teman, ini adalah, nah ini kenapa saya berikan contoh yang lebih kompleks, karena pada realnya ketika kita ngomong konvolusi di arsitektur yang aslinya, misalnya ResNet, AlexNet, dan lain-lain, itu kernelnya atau filternya itu dalam satu kali konvolusi itu bisa jadi bukan satu, gitu loh. Bisa jadi 92, bisa jadi banyak teman-teman.
Oke, seperti itu ya. Nah, ini contoh, misalnya dalam sebuah gambar, kita ingat bahwa misalnya satu gambar yang berwarna itu terdiri dari 3 channel RGB gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya input channel satu red, kemudian green, blue gitu ya. Kemudian kernelnya masing-masing, kemudian caranya outputnya tetap satu gambar gitu ya teman-teman. Itu tinggal dijumlahkan saja. Oke, memahami ya. Berarti ya tinggal dijumlahkan saja antara channel-channel 1, 2, 3 dijumlahkan, ditaruhlah di outputnya. Begitu juga seterusnya. Nanti dia akan digeser ya. Tek, 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 tek ke bawah, horizontal, vertikal gitu ya. Oke, jangan lupa biasnya adalah 1 per 1. Gitu ya teman-teman. Kemudian, nah ini juga contoh ilustrasi. Misalnya kernelnya ini 3 pada masing-masing channel. Kemudian, nah ini lebih detail, intermediate outputnya gitu ya. Dikalikan satu-satu, kemudian dijumlah. Nah, contohnya 7 tambah 5 tambah 7, outputnya kan 19. Begitu juga seterusnya. Oke, gitu ya. Ini hitungannya lumayan lengkap yang di sini. Oke, paham ya? Next. Nah, ini juga ilustrasi berikutnya. Jadi, filter itu atau kernel itu banyak sekali variasinya, teman-teman. Ada yang khusus dia deteksi secara garis secara horizon, vertikal, gitu, dan dia untuk smooth, mempertajam, dan lain-lain itu macamnya cukup banyak, gitu ya. Jadi, satu gambar itu biasanya saat konvolusi, kernelnya itu cukup banyak, gitu ya, supaya menghasilkan benar-benar ketajaman gitu ya, kejelasan dari sebenarnya inputnya itu gambar apa sih gitu. Nah, konvolusi itu bisa terjadi satu dimensi, di 2 dimensi, dan di 3 dimensi. Contohnya kalau satu dimensi adalah sinyal gitu ya, sinyal suara, sinyal otak, misalnya seperti itu. Kalau yang 2 dimensi gambar contohnya. Kemudian 3 dimensi contohnya adalah MRI dan CT scan. Oke, itu ya teman-teman. Cara yang pertama adalah cara perhitungan dari konvolusi dan apa saja sih yang terjadi dalam konvolusi di layer CNN. Nah, mungkin teman-teman masih lumayan berpikir ya, oh tadi ada istilah kernel, ada istilah stride, padding, dan lain-lain. Nah, sabar dulu, kita akan bahas di video selanjutnya membahas detail tentang kernel gitu atau filter. Kenapa harus ganjil misalnya? Kenapa kok dia lebih memilih yang 3 kali 3 daripada yang genap? Kenapa kok kernelnya jumlahnya banyak? Kenapa kok ketika kita mengkonvolusi ukuran kernel dan inputannya nggak boleh sama, misalnya kenapa dan kenapa. Nah, kita akan bahas di video selanjutnya untuk detail kernelnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih.